posture was perfect, and she dressed like a young. She resembles you. You resemble her. I go to your place, will you do something for me? Seorang wanita anggun dan menggemaskan yang masih duduk di bangku kuliah dan juga sebagai akuntan di sebuah perusahaan rela menyerahkan dirinya seutuhnya kepada lelaki tua yang ternyata adalah dosennya sendiri. Bukan karena skripsi atau sebuah tugas kuliah, tetapi karena dosen tua itu tertarik padanya, menggodanya, merayunya, dan pada akhirnya mahasiswi tersebut benar-benar kelepak-kelepak kepada si dosen tua itu dan menyerahkan semua termasuk tubuhnya kepada dosennya. Kali ini, film tontonan akan menceritakan sebuah film yang berjudul Elegy. Bagi kalian mahasiswi-mahasiswi wajib tonton video ini. Film dimulai dengan menampilkan sebuah podcast dengan seorang profesor bernama David. Ia merupakan pengamat budaya modern yang sudah sering menjadi narasumber di televisi. Selain itu, David juga berprofesi menjadi seorang dosen. Suatu hari, saat David sedang mengajar, ada seorang mahasiswi bernama Consuela yang datang terlambat. Namun David biasa-biasa saja dan tak ada teguran satu patah kata pun. Paras cantik dan menggoda Consuela ternyata menarik perhatian David. Terlebih lagi, Consuela sering memakai pakaian layaknya karyawan kantor. Ternyata Consuela juga bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Namun David tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena pasti akan menyebabkan kehebohan di kampus dan di sosial media. Ia tidak mau reputasinya hancur. David mempunyai prinsip bahwa ia tidak akan berpacaran dengan mahasiswinya sebelum mereka lulus. Singkat cerita, wisuda angkatan Consuela pun tiba. David sengaja membuat pesta kelulusan untuk mereka. Semua pun datang dalam acara pesta tersebut. Dan inilah kesempatan emas David. David akhirnya mendekati Consuela dan mengajaknya mengobrol. David memuji kecantikan Consuela yang dimirip-miripkan dengan sebuah lukisan. Setelah itu, David mengajak Consuela menonton sebuah drama pada esok lusa. Keesokan harinya, David meminta saran kepada temannya yang bernama George. George sendiri merupakan seorang duda yang sudah lama tidak ahem-ahem. Namun ternyata pada malam harinya, David sedang ahem-ahem bersama sahabatnya yang bernama Caroline. Ternyata mereka berdua sudah melakukan hubungan tanpa status selama 20 tahun. Singkat cerita, David dan Consuela telah menonton drama. Consuela yang mulai merasa kedinginan akhirnya diajak David untuk ke rumahnya. Di sini mereka ngobrol santuy dan David pun mulai menggoda Consuela. Hingga akhirnya Consuela pun terbawa suasana dan berakhir dengan ahem-ahem lagi. David menyangka ini hanyalah cinta satu malam karena usia mereka terpaut sangat jauh. Normalnya Consuela akan menyukai pria-pria muda. Akan tetapi, semua yang dipikirkan David itu salah besar. Consuela justru ketagihan dan hampir setiap hari ia datang untuk meminta diaham-aham oleh David. David kini telah benar-benar jatuh cinta pada Consuela. Suatu hari, Caroline ini kembali mendatangi David. Ia membawakan sebuah bunga, kemudian mereka pun melakukan aham-aham. Banyak banget ya aham-ahamnya. David memang tidak memberitahu Caroline bahwa ia punya hubungan dengan Consuela. Dan pada akhirnya, Caroline menemukan pembalut di kamar mandi. Ia pun langsung marah, tapi David mengelak dan bilang itu milik George. Saat George numpang ahem-ahem di sini. Beberapa hari kemudian, Consuela mengajak David untuk makan di sebuah restoran. Consuela mengajak David untuk menghadiri pesta yang akan dilaksanakan di rumahnya dan dihadiri oleh tamu-tamu dari kedua orang tuanya. David kaget dan awalnya ia menolak. Setelah dipaksa oleh Consuela, akhirnya ia mengiyakan ajakan tersebut. Pada saat pesta berlangsung, ternyata David tidak datang. Padahal rencananya Consuela akan memperkenalkan David kepada orang tuanya. David mengira orang tuanya pasti tidak akan merestui hubungan mereka karena usianya yang terpaut jauh. Lalu kemudian David menelepon Consuela. Ia pun memberitahunya bahwa ia tidak bisa datang. Mendengar itu, Consuela sangat kecewa. Sampai-sampai ia menangis. Setelah kejadian itu, mereka tidak pernah saling berkomunikasi lagi. David menyesal dan galau karena terus memikirkan Consuela.
ia mulai menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar karena tidak berani bertemu dengan orang tua Consuela. George pun menghibur sahabatnya dan memberikan semangat kepada David. Pada suatu ketika David menjadi moderator pada acara seminar George. Secara tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Semua orang panik dan akhirnya George dibawa ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian George meninggal dunia. Singkat cerita, David di sini sedang bertemu dengan Caroline di sebuah restoran. Kemudian mereka pun pulang ke rumah David. David di sini berkata jujur tentang pembalut waktu itu. David menyesal karena telah mengenal Consuela dan berkata seharusnya hal tersebut tak pernah terjadi. Caroline yang mendengar cerita David menyikapinya secara dewasa. Ia juga sangat menghargai keputusan itu. Hari demi hari David menjalani kesehariannya dengan kesendirian. Singkat cerita, setelah 2 tahun tidak berkomunikasi, tiba-tiba saja Consuela menghubungi David dan meminta David untuk menghubunginya. Dan beberapa saat kemudian David menghubungi Consuela. Ternyata Consuela saat ini sangat ingin bertemu dengannya. Lalu pada akhirnya Consuela pun datang ke rumah David dan menyampaikan berita buruk. Rupanya Consuela sedang mengidap penyakit kanker payudara. David sangat sedih mendengar hal tersebut. David meminta maaf kepada Consuela karena telah menjauh darinya. Lalu Consuela berkata bahwa ia benar-benar mencintai David. Beberapa hari kemudian David mendapatkan kabar bahwa Consuela telah dioperasi. Ia pun segera bergegas untuk menemui Consuela. Beberapa saat kemudian David pun bertemu dengan Consuela. Benarnya Consuela sendiri khawatir bahwa David tidak akan menemuinya karena ia sekarang sudah tidak memiliki gunung kembar. David pun berkata bahwa ia tidak seperti apa yang Consuela pikirkan. David terus memberikan semangat kepada Consuela dan semenjak saat itu David berjanji tidak akan pernah meninggalkan Consuela. Dan film pun selesai. Buat teman-teman yang punya film recommended ya untuk aku ceritain di film tontonan, langsung aja request, like, comment, and share. See ya.